ceritanya cerita adab, ya, cerita akhlak kepada Allah, ya. Jadi kalau ceritanya hakikat sebenarnya nggak begini gitu. Artinya hakikatnya itu udah sama Allah udah begitu, udah dari sononya. Begitu. Dia artinya Allah itu tetap nggak bisa disalahkan, bukan nggak mau disalahkan, nggak bisa disalahkan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita nggak nyaman, pasti ada dosa yang kita lakukan. Gitu. Jadi itu selalu bareng. Gitu. Kenapa kita nggak sukses? Tahu juga ketika kita evaluasi, oh iya saya kekurangan ini, saya kekurangan ini, saya kekurangan ini. Jadi itu emang dibikin begitu gitu. Ya. Jadi ketika seseorang ini seolah-olah dia dihalangi dari rezeki itu, oh ada dosa yang dia lakukan. Jadi sebagai bahan apa? Evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi tawili amin. Wa Abu Ya'la wa ghairuhu wa sahhahahu al-Hakim. Dan diriwayatkan dari Abu Ya'la dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Hakim, man barra walidayhi balahu zadallahu fi umri. Siapa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka ya dia akan apa? Tubar, beruntung. Ya. Dia akan beruntung. Zadallahu fi umri, Allah akan menambahkan umurnya. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, wal lafzu lahu, dan lafaz baginya, wal hakimu wa sahahahu, dan Imam Hakim serta mensahihkannya, innar rajula, seorang laki-laki, la yuhrama ar-rizqa, la yuhrimar rizqa bidzambi yusibuh. Dia la yuhramar rizqa, dia akan dihalangi oleh rizki, dihalangi mendapatkan rizki bidzambi, disebabkan oleh dosa, yusibuhu, yang menimpanya. Wala yuraddul qadra, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menolak takdir, illa du'a'u, kecuali doa. Wala yazidu, dan tidak bisa menambah, fil umri, dalam umur, illal birru, kecuali berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, ini menarik. Jadi seorang laki-laki ya itu pasti terhalang rezekinya disebabkan oleh dosa. Ya. Jadi ketika seorang itu berdosa, maka rezekinya itu jadi terhalang, seret. Logikanya gimana? Ini sebetulnya bukan rezekinya yang ya ketika kita kaji, sebetulnya maknanya sebetulnya lebih kepada makna lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi artinya orang yang melakukan dosa dihalangi rizkinya, artinya rizki yang dia syukuri, sehingga akhirnya dengan apa yang dia dapat, meskipun dia dapat tapi dia tidak merasa sedapat, Kurang banget. nah itu maksudnya ya, la yuhramu rizqa bidzambi, ya, artinya
rizkinya akan dihalangi ya bidam billadzi yusibu ya, dengan dosa yang dia dia lakukan ya. Jadi ya bahkan sebetulnya ini Prof Tafsir ini kalau alam betul atau tidak, beliau pernah menyampaikan, jadi di UIN Bandung itu kata beliau, mahasiswa itu menyelesaikan skripsinya lama gitu. Jadi ketika dia mau lagi buat skripsi gitu nggak selesai. Akhirnya konsultasi lah beliau, artinya ada apa gitu, tanya diteliti gitu, kenapa kok bisa lambat bisa skripsi. Ternyata ya dia melakukan dosa tuh. Jadi artinya dosa itu yang dilakukan oleh seseorang itu bisa berdampak kepada dirinya. Percaya Ya artinya ada aja halangannya gitu. Ya artinya ketika seseorang itu berdosa maka paling tidak akan ada bintik hitam di dalam hatinya, paling tidak itu. Jadi artinya dosa itu memiliki dampak sebetulnya. Ya, hanya saja memang terkadang nauzubillah min dzalik ya. Itu ketika kita cerita gibah dulu ingat ya. Jadi sebetulnya orang yang nauzubillah min dzalik ya, sekali lagi orang yang sudah terbiasa itu udah nggak ada dampak nggak ya. Kemarin diibaratkan seperti orang yang masuk pasar, ada baunya pasar ya. Kalau orang yang baru masuk pasar itu nggak enak masuk pasar itu. Kayak saya kemarin tukang ayam ya, aduh masuk ke bau, dia mau habis beli ayam langsung makan. Nah iya gitu ya. Jadi orang yang udah biasa nauzubillah min dzalik namimah segala macam itu ya dia biasa gitu. Tapi ketika orang baru masuk, astagfirullahaladzim. Tapi begitu pun orang ketika melakukan dosa, yang baru melakukan dosa itu sadar langsung, astagfirullah, ini ada dosa saya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini kemarin babnya adalah ceritanya cerita adab, gitu. Ya, cerita akhlak kepada Allah. Ya. Jadi kalau ceritanya hakikat sebenarnya nggak begini gitu. Artinya hakikatnya itu udah sama Allah udah begitu, udah dari sononya. Catatannya begitu. Jadi artinya Allah itu tetap nggak bisa disalahkan, bukan nggak mau disalahkan, nggak bisa disalahkan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita nggak nyaman, pasti ada dosa yang kita lakukan. Gitu. Jadi itu selalu bareng gitu. Kenapa kita nggak sukses? Ujungnya ketika kita evaluasi, oh iya saya kekurangan ini, saya kekurangan ini. Jadi itu emang dibikin begitu gitu. Ya. Jadi ketika seseorang ini seolah-olah dia dihalangi dari rezeki itu, oh ada dosa yang dia lakukan. Jadi sebagai bahan apa? Evaluasi. Perbaiki ya. Teguran bukan itu, sama teguran juga. Ya plus gitu. Jadi sekali lagi ketika Allah ingin menentukan sesuatu itu ada jalannya aja gitu. Sama Allah dikasih jalannya ke sini, ujungnya ini. Ya. Jadi ya semua sekaligus teguran, sekaligus tadi itu akan terhalang rizkinya dan semua gitu. Musibah. Ya kan, ya jangan jauh-jauh lah gitu. Kita sekarang cerita misalnya tentang cerita siang dan malam misalnya. Ketika kita sampaikan matahari tidak pernah berhenti untuk bersinar kan gitu. Tapi ternyata ada malam. Loh,
ketika ada malam, apakah matahari berhenti bersinar? Sebenarnya tempat lain. Oh tidak. Gitu. Sebenarnya tempat lain. Nah ternyata permasalahannya bukan matahari berhenti bersinar, tapi bumi yang berputar dan akhirnya membelakangi matahari, jadi nggak ada bersinar. Berarti yang salah buminya. Nah itu sebab akibat yang Allah buat itu sampai kayak gitu. Jadi ketika seseorang ini dihalangi rizkinya itu sebetulnya bukan karena Allah berhenti memberikan rizki, bukan. Kitanya nggak dosa. Tapi kitanya yang menghalangi agar kita tidak mendapatkan rizki. Nah itu ketika dibalikkan kepada hakikat, nah Allah bikin kayak gitu seolah-olah dari sononya tuh, ya dia bakal gak dapat rizki nih, sebabnya ini nih. Nah itu tuh udah dibikin semua. Musibah juga ada sebab-sebabnya juga. Yes. Musibah ada sebabnya. Ya meskipun ada sebabnya. meskipun ujungnya tetap kita jangan sampai terkecoh ya dengan sebab akibat itu. Kita harus meyakini bahwa sebab akibat itu yang menciptakannya adalah Allah. Ketika Allah berkehendak kita menjalani sebab akibat, jalani. Tapi ketika Allah bilang tidak melalui sebab akibat, kenapa harus pakai sebab akibat? Paham nggak? Ya, kita jalani aja gitu. Orang sakit perut katanya harus ke dokter dulu, tapi dia nggak pakai ke dokter udah sembuh. Kenapa harus ke dokter? Gitu. Dia nggak sembuh-sembuh harus ke dokter ya. Dia pengen ngikutin orang, ya belum tentu sama lah. Paham nggak? Jadi belum tentu sama case per case itu antara seseorang dengan orang lain itu belum tentu sama. Kenapa? Karena yang punya kehendaknya Allah. Hujan juga bisa diprediksi. Hujan juga bisa diprediksi. Ya iya prediksi kan, tapi bener apa enggak terjadi enggak? Belum tentu. Perakiraan namanya itu. Lah iya. Bukan tentuan. Tapi ada sebab akibat. Perakiraan. Iya, sekali lagi, semua Allah buat ada sebab dan akibat. Tapi jangan sampai kita terkecoh kepada sebab akibat. Tetap kita jalani sebab akibat dalam rangka apa? Dalam rangka ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Dasarnya itu. Jangan, oh ini harus begini. Yang harus begini tuh Allah yang ngomong, bukan kita. Gitu. Ini jalannya biasanya kayak begini. Bulan segini musim panas nih. Iya biasanya begitu. Tapi ketika Allah berkehendak, nah ya terserah Allah lah. Gitu. Ketika udah mendung, udah gelap banget gitu, hilang hujan nih. Gitu. Wah, bawa angin. Ya tahu-tahu hujan bener kan? Emang bilang apa? Emang udah begitu. Gitu. Ya semua artinya kembali lagi. Allah menciptakan sebab akibat itu bukan dalam rangka kita memusuhi Allah dan kita tunduk kepada sebab akibat, atau bahkan kita mengatakan udahlah itu mah terserah Allah aja, akhirnya sebab akibat nggak usah dilihat, enggak juga. Jadi kita harus melihat semua. Kita menjalani sebab akibat karena ketundukan kita kepada Allah. Musim tanam. Jadi pada dasarnya kita tunduk ke Allah. Gitu. Kata Allah jalani sebab akibat bang, siap. Kata Allah nggak usah pakai sebab akibat, siap. Kita serah Allah maunya yang mana. Jadi ya, nah jadi kembali bahwa rizki itu ya bisa apa? Terhalang gara-gara dosa. Kita khawatir juga seandainya ada orang yang tadi kan orang kafir, Bill Gates, orang terkaya sedunia nomor berapa itu? Kafir. Nomor 3 setelah Yucatan. Ya kan kalau bilang orang kafir kan, kafir itu udah nggak ada lagi dosa setelah kafir kan? Artinya udah dosa paling gede kafir itu. Tapi itu, nah iya kan gitu. Jadi yang pertama yang harus kita sadar bahwa rizki itu bukan hanya kekayaan, bukan hanya uang. Bisa. Uang berarti Bill Gates kalau uang. Hah? Kalau hanya uang Bill Gates. Nah, kalau hanya uang berarti dia ya Bill Gates dah. Kalau orang beriman yang takwaan rezeki. Lah iya artinya sehat itu rizki. Ya. Iman. Apalagi iman
itu Rezeki paling besar tuh. Nah, maka tadi saya bilang ketika itu kaitannya dengan la in syakartum lazidannakum. Ya. Jadi Bill Gates itu sekaya itu juga tertulisnya juga dari ya dihalangi dia dari rezekinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, jadi wala yuradul qadra illa ad-du'a. Nah, ini sama ini tadi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi seolah-olah takdir itu ya yang seharusnya kita takdirnya mati sekarang karena kita berdoa akhirnya jadi nggak mati sekarang. Seolah-olah kan begitu. Ini kan teks, kalau kita baca teks kan begitu. Hah? Doa panjang umur gimana sih? Iya benar. Iya, artinya lagi-lagi sama kayak ini tadi kasusnya, ya. Jadi sekali lagi logika nih, sekarang kita logika ya. Allah udah bikin set plan, oke, tentang qada dan qadar, takdir itu oleh Allah sudah dibuat dari sononya tuh, udah jadi, udah, Lahir tinggal dijalanin tuh, oke. Tahu-tahu sekarang di tengah jalan, wah ini Haji Adam rajin doa ini, dihapus tuh, diganti apa sesuai doanya. Logikanya masuk akal nggak gitu kira-kira tuh? Ribet men Allah kalau begitu. Emang makhluknya Haji Adam doa? Ini akal kita ini ceritanya. kan nggak ada yang ribet buat Allah. Lah iya nggak ada yang ribet buat Allah katanya. Ya cuma nanti yang logikanya harus menghapus satu-satu gitu. Delete semua hapus. Delete semua lah, ketika di delete semua lah ini catatan saya ke delete juga katanya. Coba itu bagaimana itu? Layak nggak Allah kayak gitu tuh? Jadi doa kita minta panjang umur itu cuma Bisa pasti. Bukan basa-basi, bukan Pak. Kalau yang dipahami kayak tadi Pak, ini kalau yang saya Bapak kayak yang tadi itu cocok. Jadi Allah itu akhirnya mengajarkan kita ketemu dengan si A, akhirnya berdoanya ini, jadinya ini, itu udah ada catatannya begitu dari sononya. Paham nggak? Kodonya udah begitu. jadi nggak ada yang ketuker ya. Lah kagak ada Pak. Kagak. Kali Jokowi salah terang. Jadi jangan pas, ini gara-gara tadi malam saya doa tuh jadinya kagak hujan. Hah? Jadi doa jadi. Hah? Jadi doa. Jadi doa semalam itu ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah gariskan saya untuk berdoa semalam. Dan terjadi ini pun ya doa mah saya hanya meminta saja. Awas rahasia doa tuh. Rahasia doa itu. Doa itu begini. Ya. Oke. Jadi ada qasidah yang dibuat oleh Imam Haddad ya. Doa itu qad kafani ilmu rabbi ya, sudah cukup bagiku ilmu pengetahuan Tuhan. Oke. Jadi pengetahuan yang Allah miliki itu sudah cukup bagiku ya. Qad kafani ilmu rabbi amin. Iya makanya kata sebentar ini min suali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan usahaku ya. Artinya usaha yang aku lakukan, permintaan yang aku lakukan itu sebetulnya sudah cukup. Allah, saya yakin Allah lebih tahu dari saya, itu udah cukup. Saya nggak pakai minta, sebetulnya udah cukup. Kadang mintanya salah kita ya. Hah? Kadang mintanya salah. Ya bahkan itu kadang mintanya salah. Oke. Maka fadu'ai wabtihali, doa saya, curhatan saya ke Allah ya, syahidun li biftiqori, sebagai saksi bahwa saya itu butuh kepada Allah, itu doa. Nah, Allah udah tahu ya, harus curhat juga.
Jadi saya meminta kepada Allah itu bukan karena ingin ngajarin Allah harus berbuat apa sama saya, bukan. Saya meminta kepada Allah itu karena menunjukkan saya apa? Saya butuh sama Allah, udah itu doang. Allah mau kabulkan, Allah mau kagak kabulkan itu urusan Allah. Maka dibilang ud'uni astajib lakum. Karena Allah itu senang kalau dipinta. Jadi kita minta ke Allah teh karena Allah senang dipinta. Adapun dikasih mau kagak itu mau urusan Allah. Nggak dipinta dikasih. Kagak minta dikasih. Gitu. Jadi akhirnya doa yang panjang, permintaan yang banyak itu emang Allah senang dipinta. Adapun mau dikabulkan mau kagak urusan Allah. Maka dibilang ana abdun, saya adalah seorang hamba, sara fakhri, ya. Apa kebanggaan saya katanya, ya. Sara fakhri, kebanggaan saya itu adalah biftikor karena kekurangan saya. Jadi saya bangga akan kekurangan saya. Akhirnya saya sadar bahwa yang punya itu adalah Allah. Saya minta kepada Allah bukan terserah Allah mau kasih apa. Saya hanya minta aja, kata Allah senang dipinta. Kalau lebih tahu malah yang naik kita. Yes. Dan bahkan nanti akhirnya kita kaitkan dengan hakikat tadi. Setiap orang punya doanya masing-masing. Pengennya beda. Pengennya beda-beda. Pengen Jokowi salah transfer Beda. Ya. kalau kening saya. Jadi keinginan beda-beda itu akhirnya dikasih doanya Jadi beda. beda-beda. Sini doanya ini, sini doanya ini, sini doanya itu dari mana itu? Oke? Jadi setiap orang itu punya kekhasan masing-masing yang belum tentu sama dengan yang lain. Tapi kalau doa berbareng-bareng kan sama. Bisa juga itu. Aminin doa. Ya kalau kita rombongan kan sama. Lah iya, nggak ada masalah Pak. Kita sekarang doa bareng-bareng kan emang sama Nabi tadi diajarin, kata Nabi doa. Kalau doa bareng-bareng itu lebih baik. Kenapa? Karena yang mintanya rame-rame. Kalau kita datang rame-rame sama datang dewekan itu beda. Kalau yang datang dewekannya orang yang deket lebih enakan dewekan kalau yang deket mah. Ya kalau kita minta sama jabat rame-rame itu kan nggak berjijik banget. Lah iya, makanya kalau misalnya Terus kita di datang sini malah rame-rame, dicuekin. kalau emang kita nggak deket ya lain lagi kan ceritanya beda tuh. Kurang lebih begitu. Nanti kebersamaan itu simbol Islam. Kita doa bareng-bareng, maksudnya doa bersama itu diaminin oleh orang banyak itu sebagai ya bukti bahwa kita ini sendiri-sendiri. sama-sama menyembah Allah kan gitu, paling tidak begitu. Ya. Jadi dan jangan juga akhirnya dipahami tadi setiap orang doanya masing-masing berbeda, akhirnya udah masing-masing aja doanya sama sendiri-sendiri, nggak juga. Jangan disalahpahami begitu juga. Kayak makan nasi padang udah kok pakai itu aja nggak pakai. Lah iya, gitu. Ya, jadi pada dasarnya ketika berdoa bersama pun ya silakan saja, nggak ada masalah. Tinggal amin saja. Gitu. Ya. Karena tadi itu dasarnya yang pertama adalah bahwa kita minta ke Allah itu bukan untuk mengajari Allah harus berbuat apa sama kita. Allah senang dipinta. Ya. Karena Allah sedang dipinta, akhirnya kita minta. Dan kita minta juga bukan dalam rangka mengajarkan Allah harus berbuat apa, bukan. Karena Allah sedang dipinta dan kita emang orang yang atau makhluk yang Allah ciptakan nggak punya apa-apa, memiliki berbagai macam kekurangan. Hanya harus minta sama Allah. Maka kudu minta. Gitu. Ya. Oke, jadi kembali la yuradul qadra illa du'a. Ya, nggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi artinya kalau ini ingin kita kembalikan ke hakikat tadi, ya Allah sudah catat begitu. Gitu. Ya, ini gara-gara doa saya nih, gara-gara ini, nggak ada. Jadi doa yang kita panjatkan itu sebetulnya emang sama Allah emang udah dikasihnya begitu, akhirnya jadinya begitu. Gara-gara banyak maksiat nih, musibah dulu. Itu. Kalau ada mau ibadah itu
Ya. yang berarti doa itu. Lah iya tadi saya bilang, jadi doa itu, ibadah itu apa sih ibadah itu? Doa. Ibadah itu ketundukan kan? Ibadah itu butuh sama Allah, itu ibadah. Maka doa itu untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh sama Allah, udah begitu aja. Gitu. Jadi lagi-lagi bukan karena ya Allah harus begini ya Allah, enggak. Sok tahu. Gitu. Ya kan kayak kita sama anak kecil. Ketika anak kecil minta dengan orang dewasa yang minta kan beda. Kalau anak kecil kan ya nanti kesini ya, belok kesini ya, belok kesini ya, belok kesini, diatur sama dia tuh. Ketika kita ngikutin dia tuh, katanya tuh kan bener ya, gitu kan. Ketika kita nggak ngikutin itu dia kecewa tuh. Gitu. Tapi ketika nanti ujungnya ternyata hasil lebih bagus, kata si anak itu tuh kan lihat lebih bagus kan. Oh iya ya. Itu anak kecil kan begitu tuh. Tapi yang udah dewasa kan enggak. Kalau yang udah dewasa dia minta ini mau jalannya lewat mana terserah, ujungnya oh. Nah itulah kita diibaratkan kayak begitu. Gitu. Bagaimana permohonan kita, dan yang nggak kalah pentingnya tadi yang harus kita pegang. Jadi Imam Ibnu Arabi itu pernah bilang, orang itu dari sejak dulu, cerita hakikat ini ya. Jadi sebelum memang manusia itu diciptakan, itu udah ada garisnya tuh, si anu bakal punya ilmu ini, bakal punya doa ini, akan kesini, jadi ini, itu udah dari sononya begitu. Jadi presiden, jadi camat, kan? Iya. Jadi nanti dia ini akan jadi ini, doanya ini, dia akan jadi ini, doanya begini. Itu emang udah diatur begitu. Kalau cerita hakikatnya. Kita berdoa juga memang udah diatur doa kita begitu. Lah iya. Tahu-tahu pas saya doa kayak begini nih, oh karena saya dijalanin oleh Allah ke sini, ketemu kiai ini, diajarin doa ini, kok doa ini pas sama saya jadi doa itu. Akhirnya kehidupan saya jadi kayak begini. Itu sebetulnya udah rangkaian yang sudah Allah buat, udah disusun, udah semua. Sopenya udah dibikin. Gitu. Nah iya itu. Jadi tinggal ngejalanin aja. Gitu. Masing-masing perannya. Yes. Jadi artinya doa kita sekalipun, makanya nanti kalau mau detail itu ada doa-doa yang ibtihal ya, yang dibuat oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Itu doa-doa beliau itu, ya Allah saya ini melakukan dosa itu bukan karena saya ingin melawan. Saya itu melakukan dosa karena memang catatannya memang harus saya berdosa. Dan bukan berarti ketika catatannya harus saya berdosa itu dan ujungnya adalah akhirnya saya yang harus menggugat Allah. Ini Allah saya dosa karena engkau yang udah catat, bukan. Tapi saya menjalani itu karena catatan engkau, dan memang itu kekurangan saya sebagai seorang hamba. Saya harus mengikuti catatan engkau, dan kesalahan itu harus engkau balikkan kepada saya, bukan kesalahan engkau. Dan ujungnya saya harus minta maaf kepada engkau. Itu sampai begitu doanya. Gitu. Kafir emang udah catatannya kafir. Ya. Gitu. Jadi ini cerita takdir itu ya nggak ada ujungnya memang. Gitu. Yang akhirnya nanti ceritanya ya itu tadi, ceritanya akhirnya ada yang bilang Mu'tazilah, Allah mah taunya secara umum aja, kita yang ngejalani, gitu kan. Ada lagi yang nanti Jabariyah, kita mah nggak punya apa-apa, Allah aja semua. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu semua Allah, tapi tetap ada usaha kita dan seterusnya. Jadi ya, jadi ketika Nabi menyampaikan wala yuradul qadra illa du'a, seolah-olah ini tahapan kita seorang hamba. Minta udah, meskipun takdir begitu, kalau minta mantap ya Allah dikabulin. Kayak seolah-olah kita ngajarin bocah yang belum ngerti tuh, ya. Padahal
ujungnya udah udah begitu ya. Kita sama anak kita kepengen di sekolahin ke sini kita udah ngatur tuh. Nah, biayanya gue siapin. Iya, kita udah ngatur. Kata kita ntar dia bakal kesini, kasihnya ini udah disiapin. Ntar kata dia seolah-olah usaha dia tuh, oh saya begini gitu. Padahal kata orang tuanya udah bantu dari apa? Gitu. Ya, Allah lebih daripada itu. Oke. Dan yang terakhir wala yazidu fil umri illal birru. Ya, tidak ada yang menambahkan umur kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya lagi-lagi tadi ini semua kaitannya dengan takdir tadi. Gitu. Jadi harus punya apa? Harus punya formula yang intinya formula ini akan sama untuk menghadapi itu semua. Gitu. Ya. Jadi semua rangkaian takdir yang Allah buat, ya, dan kita tinggal mengikuti saja. Gitu. Satu lagi wa fi riwayatin li Tirmidzi, dan dalam riwayat lain bagi Imam Tirmidzi, artinya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan dia berkata hasanun gharib. Ini adalah hadis hasan yang gharib. Wala yaruddul qada'u illa du'a. Wala yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang menolak qada, ya, kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal birru. Jadi pada dasarnya sama tuh, ya. Jadi seolah-olah gitu, doa itu mampu menggantikan takdir. Kan masalahnya sekarang takdir itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Kenapa kita harus bilang tadi seharusnya gue ketabrak mobil tuh? Nah, belum terjadi. Belum takdir. Paham nggak? Jadi gini, qada itu memang ulama Maturidiyah dan Asy'ariyah itu berbeda pandangan, ketuker. Artinya pendapat mereka berbeda tuh. Kalau Maturidiyah itu qada itu adalah takdir, takdir itu adalah qada. Jadi kalau menurut Asy'ariyah, qada itu adalah set plan-nya, side plan. Side plan apa? Rancangan. Grand idea. Itu qada menurut Asy'ariyah. Takdir itu adalah action-nya, actuating-nya, pelaksanaannya. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut satu lagi, menurut Maturidiyah itu kebalik, ketuker. Ya, kebalik. Qada itu adalah set action, ya. Takdir qadar itu adalah side plan, grand idea. Maturidiyah. Kita Asy'ariyah melihatnya ya pada dasarnya sama sebetulnya, hanya berbeda istilah saja. Jadi artinya qada itu adalah gambaran besar, side plan Allah tentang kehidupan nyata kita dari awal dulu sampai dengan nanti hari kiamat itu udah jadi. Oke. Kalau Allah nggak punya itu nggak mungkin. Ya. Jadi sekarang ini dalam kehidupan nyata kita itu, ketika ingin melakukan sesuatu itu pasti punya set plan-nya. Tukang itu ketika dia kerja nggak mungkin saya mau bikin apa kesini, bikin rumah ya, oke. Kan udah ada gambaran gitu, truk. Ntar beli ini, rumahnya segini, ini dari sini kemari, dimulai hari ini akan selesai nanti tahun sekian dan seterusnya, itu udah ada gambaran. Itu qada namanya. Oke. Nah dalam pelaksanaannya gitu, itu takdir namanya. Ketika itu dilaksanakan takdir, ya, maka kita nengok ke belakang, itu takdir gitu. Ke depan masih qada tuh, kita lewati takdir. Takdir. Kalau udah mati, lah iya kalau udah mati takdirnya, qadanya kita. Gitu. Paham nggak? Mati. Jadi ketika dibilang kita ini berjalan ya mengejar takdir.
Jadi ketika sudah kita lalui, baru takdir tuh. Berarti kodo dan takdir gandeng. Lah iyalah, nggak mungkin takdir itu, kodo itu berbeda dengan kodo, nggak bisa, nggak. Kan ketika apa Allah desainer atau Pak Haji Adam apa namanya arsitek ya, arsitek itu punya gambaran kayak gini, tahu-tahu dalam pelaksanaannya beda. Kata kita arsiteknya cemen apa arsitek profesional kayak begitu? Nah cemen lah. Pak Haji Budi jadi manajer gitu, ini bakal begini, dalam pelaksanaannya beda. Malu gitu. Beda ya sama yang saya. Allah begitu nggak kira-kira? Nggak mungkin. Paham nggak maksud saya? Jadi semua itu udah PRN udah diatur sama Allah sedetail mungkin. Hah? Udah jadi semua udah. Lah iya, tinggal yang jadi masalah kita nggak tahu kodonya apa, itu masalahnya. Sehingga akhirnya kita berdoa kan, ya Allah, tolong ya Allah. Padahal Allah emang udah ditolong kan. Ujung-ujungnya mah ridho gitu terakhirnya itu. Yeah. Sudah ada yang menggerakkan. Yes. Disitulah nanti akhirnya peran-peran agama tuh yang diajarin. Ada qanaah, ada zuhud, ada ridho, ada syukur. Ini semua nanti yang membersamai itu. Lah iya kagak ridho emang udah begitu, mau bilang apa? Mendingan ridho kan kalau disuruh milih kan. Seolah-olah padahal nanti ujungnya kita katakan juga ridho pun Allah yang kasih. Sekarang ridho dikatakan yang termasuk kemarin itu. Ya. Iya di kilometer 92 itu. Nah, saya tuh udah mau punya rencana tuh. Ke Bandung pas jam 2 balik lagi kan itu masih kejadian saudara tuh semua nggak jadi kalau jadi mah katanya masuk ke dalam situ ya padahal belum tentu juga orang memang ke arah sini itu mau kemari pas pulangnya pas pulang nggak jadi kalau jadi mah bagian kita baru masuk Kan jalan duluan kita. Lah iya. Siapa tahu kita mau kopi dulu, entar dulu. Nah, itu. Ini udah pede banget, bagus belum? Saya Nggak tahu juga ya. Lah iya itu nih, makanya ceritanya takdir itu begitu ceritanya. Takdir itu kita belum tahu sebelum kita jalani. Ketika kita sudah lewati itu namanya takdir. Jadi sebelum takdir itu berjalan berarti itu definisinya adalah kodok. Gitu bahasanya. Berarti kalau itu harus ada kejadian dulu ya baru. Lah iya. Takdir itu udah terjadi. Kalau perspektif Asy'ariyah tadi Misalkan gitu. Ya. Tadi yang jadi imam Kak Haji Mumut memang itu udah takdirnya. Karena udah begitu tadi. kalau nyuruh haji datang nggak mau belum. Itu udah takdirnya juga. Ini udah di Lah takdirnya mau kagak mau gitu. Takdir males. Ada yang tua, ada banyak datang mah. Iya. Kalau takdir itu udah berlalu takdir. Tadi takdir tadi. Lah iya kan kalau kita mau bilang takdir itu sudah berlalu kan begitu kan. Jadi artinya doa itu tadi ketika sudah terjadi, jangan begini, harusnya begini. Doalah kita kawan. Ya Allah, tolonglah jangan kayak gitu. Mau doa dikabul. Nah iya kan itu apa lagi kalau begitu mah, lebih keren lagi tuh. Nggak ada yang nggak dikabul sama Allah. Kan mau nanya ini misalnya ada orang tua kaya misalnya, tapi anaknya 5, tapi yang 4 mencar semua, yang cuma 1, yang cuma 1, tapi misalnya sakit, dia yang biayain anak ini yang 1, tapi ntar tahu-tahu hartanya habis kena anak ini, itu ntar orang yang 4 minta warisan itu gimana?
Kebanyakan tapinya sih jadinya bingung. Ya gini, si bapak punya anak 5, yang 4 keluar rumah, sisa 1. Ya. Nah, jadi dalam ngurus yang 1 ini habis banda bapaknya tuh. Buat ngurusin yang Lalu si yang 4 pulang, udah kehabisan harta tuh. Lagi warisan. Maksudnya, warisan udah kagak. Itu pepesan kosong namanya. Karena habisnya ini buat ngurusin bapaknya itu yang sakit. Mau kemana? Jadi gini Pak, jadi begini, sama kayak takdir warisan itu Pak. Warisan itu kalau orang sudah meninggal baru warisan lah. Oke? Tapi hartanya itu kumpul kena anak yang nungguin itu, tapi bilangnya kan ini misalnya, oh ini buat manusia rumah sakit yang situ, sini manusia di sini, ini duitnya ini. Kalau bulan terserah, jadi namanya terserah aja. Yang jelas gini, ketika bapaknya meninggal baru itu warisan namanya. Kalau bapaknya belum meninggal, belum warisan. Walaupun dikasih ke anaknya 1 semua juga. Meskipun dikasih ke anaknya sendirian itu. Sendirian dikasih, dikasih. Jadi pas misalnya tinggalin nih orang tua yang kurang benar misalnya, saya misalnya, anak saya kasih semua harta saya, dia yang ngurusin semua tuh, saya kasih ini ke dia semua. Saya meninggal, lalu itu semua udah atas nama anak saya yang nomor 1 tuh, anak saya 2, 3, 4 itu, Yang situ aja. sisanya tuh ya, yang 2, 3, 4 itu udah nggak, pas ngeliat nama saya udah habis, dan udah nggak ada warisan saya, Ya. nggak bisa nuntut. Tapi kan harganya ke anak ini. Kan tadi namanya udah nama anak saya yang tadi buat nomor 1, berarti nomor 2, 3, 4 itu udah nggak kebagian dong. Mau bilang apa lu udah nggak ada? Terpaksa nunggu terus itu. Iya makanya itu nanti itu ceritanya cerita Hukum negara ya? Indonesia kan gitu ceritanya, Hukum negara kali masih hukum bisa. negara. Iya. Tapi kalau cerita hukum agama warisan udah nggak bisa, udah habis. Dikasihin orang lain itu bisa aja ya. Lah iya. Cuma nama Nabi udah diwanti-wanti jangan. Jangan joli mana. Gitu. Makanya yang baik biar enggak ribut dalam warisan, solusinya ketika hidup bagi-bagi. Nih lu bagian lu ini, bagian lu ini, bagian lu ini, bagian lu ini. Ini bukan warisan namanya, hibah namanya. Jadi semua rata nih hibah lu. Nggak ada laki perempuan, nggak ada. Kita ada juga kalau dihibahkan seperti itu, akhirnya orang tuanya nggak kebagian apa-apa, terlantar aja gitu. Nah itu kan makanya yang ya, bukan agama begitu ceritanya. Ada yang terlantar. Kalau ceritanya agama kan enggak. Paling enggak kan orang tuanya nih sekarang gua masih tinggalin, masih gua pegang semua sama gua ya. Ini semua nanti lu gua kasih ini, lu gua kasih ini, lu ini, lu ini. Ntar gua udah selesai, gua udah meninggal baru lu bagi tuh. Kayak begitu bagiannya. Wasiat berarti namanya itu. Lah, tapi sudah hibah, sudah atas nama masing-masing. Jadi Gitu. diiniin lah. Nah iya. Kan ada satu orang rasanya ini ada belum ada ini dikasih buat dan ini bagian kamu tapi selama masih saya duitnya di sini. Ya. Nah iya gitu, orang-orang lu begitu. Jadi kalau udah saya Dia kalau udah meninggal, semua udah tahu ini bagiannya udah beres. Jadi nggak perlu ributin. Jadi waris itu Pak, awas ya. Waris itu solusi terakhir ketika terjadi pertikaian, maka warislah dipakai. Paham nggak? Iya. Iya, kalau selama anak laki. Saya nih punya harta gitu, belum saya bagikan, saya meninggal. Anak-anak saya nih pada ada laki-laki, ada perempuan, ya saya nggak punya sih anak perempuan gitu. Contoh. Ya, kalau dapat alhamdulillah gitu masih. jangan dulu lah. Ada jalan dulu ya. Set gitu. Nah jadi ketika meninggal ini semua anak saya sepakat. Udah kita nggak usah pakai waris, si anu bagiannya ini, si anu bagian ini, si bagian ini rata semua, nggak perlu pakai waris, nggak apa-apa. Ya laki mau Bisa. boleh. Itu yang bagus itu sebetulnya. Ikhlas. Ya harus ridho semua, jangan semua harus sepakat.
islah namanya tadi. Islah namanya. Bukan islah, justru itu sebetulnya yang diinginkan itu sebetulnya. Enggak, salah, bukan harus waris, bukan. Haji Wildan melaki sendirian, kebanyakan lah. Ya iyalah kalau orang lagi ceritanya semua bos. Itu harus waris itu mah. Nih, kalau jadi permasalahan harus sistem waris ya. Nah, kalau ribut, enggak, pokoknya gua nggak mau pengen yang ini, gua pengen yang ini, ya udah daripada ribut, waris solusinya. Pakai sistem waris ya. Paham tak? Jalan terakhir kalau udah ribut, nah kata yang ini kan gua kan laki-laki sendiri kan kudu banyak lah. Kata yang perempuan, ya jangan begitulah kita baru nggak bisa, harus waris. Nah waris. Terserah dia ya berarti ya. Harus waris. Dan kalau yang nggak setuju harus waris. Tapi kalau yang dia berbesar hati ya udahlah, gitu bareng-bareng aja. Kita semua samain. Nggak usah pakai waris-warisan. Saya bang itu yang diinginkan. Jadi kalau Biarin ngomong nggak ngambil itu bisa. apa? Maunya yang laki-laki juga ridho gitu dengan cara kebersamaan itu. Yes. Nggak apa-apa, tidak seperti waris itu. Yes. Nggak usah dijalankan waris itu. Jadi waris itu sudah terakhir. Kalau ribut, nah itu Pakai hukum solusinya. waris. Jadi saya salah sama ini. Nggak ngambilnya nggak apa-apa ya Ji ya. Ustaz ya. Ya, mau Nggak Jadi belajar mana juga. Nah, iya, kalau udah lari ke apa, lari ke tadi apa ke hukum negara ya harus diikuti kan hukum negaranya. Tapi kalau misalnya coba aja tanya, kalau misalnya saya nggak perlu waris pak, adik-adik saya semua sudah sepakat dengan kayak gitu, ya nggak perlu. Dan itu memang sebetulnya yang diharapkan gitu. Nggak bakal yang ini aja dah, saya mau udah kaya. Boleh. Nggak ngambil deh. Ya maksudnya bisa begitu. Nah ya bisa begitu. Jadi seandainya udah semua bagi-bagi aja, saya nggak usah ngambil, itu nggak ada masalah. Kayak Wildan gitu. Iya, aja udah semua ya. Ya begitu dah kurang lebih dah. Ya. Paham ya? Ya. Jadi artinya kalau orang tua udah meninggal nggak ada warisan, udah kebagi semua udah habis, ya udah mau nuntut kemana lah? Mau nuntut ke yang abangnya, misalnya adik-adiknya tadi yang saya bilang tadi itu adik-adiknya nuntut ke abangnya nggak bisa, nama-nama gua, mau bilang apa lu? Mau kemana kayak? Kasih ke gua. Nggak iya. Kecuali yang namanya orang nggak izin sama saya, ibaratnya Nggak perlu izin. Orang punya bapaknya. iya makanya itu. Jadi kalau misalnya tadi sudah diberi nama, namanya masih udah berubah namanya, ya udah punya dia berarti. Kecuali emang namanya masih nama Bapaknya. bapaknya tuh, akhirnya sengketa lah itu jadinya tuh. Nah itulah yang nanti yang ujungnya itu tadi. Tanya Ujungnya dong adalah bapaknya. di situ pak, di situ agama pemerintah. Katanya kita ngedidik anak sejak awal tuh, biar mereka jangan ribut yang begituan tuh. Biar mereka semua sama-sama ridho, ya, nerima. Bagaimana catatannya udah bareng-bareng ge. Rezeki mah kagak bakal bertukar. Pokoknya kalau ada permasalahan harus sistem waris ya. Yang paling aman ini, gitu. Jadi Ini paling aman, gitu. karena Jadi setelah selesai udah kagak ribut lagi, cuma satu. Lagi mau ribut sama siapa nih? Laki udah gede semua. Udah punya lu semua udah itu mah. Gitu. Ini aman. Semua kan. Yang punya mamanya. Tapi sekarang mah kebanyakan itu orang tua ada berbagi-bagi. Iya, emang. Ribut Itu makanya. Jadi itu bukan warisan namanya, itu namanya hibah. Hibah, ya. Warisan itu kalau sudah meninggal, nah baru warisan. Ada batasannya nggak sekian persen yang kita hibahkan apa kita yang punya? Sebetulnya kalau hibah nggak ada batas, yang ada batas wasiat. Wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3, 30%. ya, 30% dari 1/3. Yang perlu beli habisin ya. Ya, itu wasiatan. Terjadi segala itu kadang-kadang warisan itu bagi satu. Selagi masih orang tuanya masih ada. Itu makanya saya bilang orang karena nggak paham, sebetulnya kalau minta warisan orang yang udah masih ada itu namanya ngedoain orang tuanya biar mati. Iya. Kalau orang tuanya sendiri yang ikrar apa? Dia Ya itu makanya berarti itu saya bilang namanya sebetulnya bukan waris, namanya adalah hibah.
masih ada orangnya Ya, Pak Haji orang serahkan tuanya harus ada, ntar dikasih dia semua anak banyak. Nah itulah makanya dibilang, Masalah juga. itulah ya yang tadi ujungnya nanti saya bilang kalau diajarin agama dari awal ya, nah berharap udah nggak pakai ini aman insya Allah. Ya dulu gowo. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an